Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Come back again with me, with Miss Maria Ulfa. Okay, how are you today? I hope you feel good and nobody one of you got sick. Okay? And I hope you still have good spirit for joining study an English lesson with me. Okay, before we are going to learn an English lesson, let's read Ayah Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, in the 7 meeting, we still continue about a caption. But before I continue for explaining about a caption, I will tell you about the objective of learning. Oke, untuk pertemuan 7, Ibu masih membahas tentang materi caption. Sebelum Ibu menjelaskan tentang pertemuan ke-7 ini, Ibu akan memberitahu kepada kalian tentang tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama untuk pengetahuan. Diharapkan setelah mempelajari pertemuan ke-7, kalian mampu merancang teks penyerta caption dari sebuah gambar, grafik, atau bagan. Yang kedua, Ibu harap kalian mampu menggunakan kata kerja be dan infinitif. Yang ketiga, Ibu harap kalian mampu menulis teks penyerta caption dari gambar, grafik, atau bagan. Untuk keterampilan atau keempat, Ibu harap kalian mampu menyusun teks caption terkait fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan. Dan untuk sikap atau K12, Ibu harap kalian mampu bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif. Oke, selanjutnya kita akan langsung ke materi. Oke, who still remember about definition of a caption in the 6th meeting? Siapa yang masih ingat definisi dari caption di pertemuan ke-6? Ya, caption, apa itu caption? Ya, Ibu sudah memberitahu di pertemuan ke-6. Caption adalah tulisan singkat di atas dan di bawah pada suatu gambar untuk menjelaskan atau mendeskripsikan tentang apa yang dilakukan atau apa yang dikerjakan oleh orang yang ada di gambar tersebut. Dan Ibu sudah memberikan contoh-contoh serta generic structure di pertemuan ke-6, ya. Dan untuk pertemuan ke-7, Ibu hanya ingin mengulang kembali dan akan memberikan kegiatan 1 atau latihan, dan kita nanti kerjakannya bersama-sama, ya. Oke, di pertemuan 7 Ibu memberikan atau menyediakan tentang 3 gambar, ya, 1, 2, dan 3. Nah, dan Ibu juga telah membuat caption sesuai dengan gambar 1, 2, dan ketiga. Nah, Ibu minta kalian mencocokkan kira-kira untuk gambar 1, gambar 2, dan gambar ketiga, caption yang sesuai itu yang mana. Jadi Ibu minta kalian mencocokkan antara gambar dan captionnya, ya. Oke, nanti silahkan sambil Ibu menjelaskan materi selanjutnya, nanti kita bahas sama-sama, ya. Ya, oke. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang langkah-langkah menulis teks caption. Yang pertama, do not begin with word an order. Nah, jangan memulai sebuah kata dalam menuliskan caption itu dengan kata an, atau the, ya. Yang keduanya,
Use present tense to describe action in a photo. Nah, untuk menulis caption ini, ya kalian harus menggunakan simple present untuk menggambarkan atau menjelaskan kegiatan seseorang yang ada dalam foto tersebut. Yang ketiga, give readers information they cannot get from just looking at the photo. Nah, coba berikan kepada pembaca sebuah informasi yang mereka tidak bisa dapatkan hanya dengan melihat gambar saja, ya. Oke, yang keempat, a caption should complete the photo. Nah, untuk caption harus apa? Melengkapi, harus ada foto. Kalau caption tidak ada fotonya, ya berarti bukan caption, ya. Oke, selanjutnya nomor 5. The reader should not have to look at the story, but should want to look at the story. Nah, pembaca itu tidak apa? Harus melihat sebuah cerita, akan tetapi pembaca itu harus should want to look. Nah, harus ingin melihat sebuah cerita seperti itu. Yang keenam, write a caption so they go from specific to general or a general to specific. Nah, untuk menulis sebuah caption itu, ya, they go from a specific. Nah, dimulai dari yang berbentuk umum, ya. Setelah itu baru dari umum menjadi khusus seperti itu, ya. Tidak, jadi dari umum ke khusus. Tidak boleh menulis caption itu hanya untuk bentuknya spesifik, itu tidak boleh, harus general, spesifik, ya. Oke, yang ketujuh, do not begin a caption with name. Nah, untuk caption tidak boleh dimulai dengan sebuah nama seperti itu. Yang kedelapan, when identifying member of a group. Nah, di saat kalian mengidentifikasi anggota dalam sebuah kelompok atau grup, write. Nah, silahkan tulis from left. Nah, dari kiri. Not from left to right. Tidak boleh ditulisnya dari kiri ke kanan seperti itu. Yang kesembilan, above the pictures here are unnecessary. Nah, untuk di atas pada sebuah gambar, ya, tidak diperlukan, ya. Oke, 10. Caption should not repeat information contained in the lead. Nah, jadi sebuah caption itu tidak boleh mengulang lagi sebuah informasi. Informasi apa? Informasi yang sudah ada dalam sebuah isi caption tersebut. Jadi dalam isi caption itu tidak boleh informasi itu diulang kembali, ya. Only one information. Oke, and the last, name people only if they are important to the picture. Nah, untuk nama seseorang itu boleh, ya, disebutkan jika memang benar-benar di dalam gambar itu penting, seperti itu. Nah, ini adalah 11 langkah-langkah dalam menulis teks penyerta gambar. Oke, after that we discuss about the activity 1. Nah, kita lihat nih gambar yang tadi Ibu jelaskan ke kalian untuk mencocokkan. Oke, number 1, which is suitable pictures with the caption. Nah, kira-kira nomor 1 ini caption yang sesuai dengan gambar nomor 1 tuh yang mana? Ayo
Okay, who's now? Okay, one by one. Read it. Have you? See? In the box. Which one is suitable? Yeah, of course, for the picture number 1. Nah, this is. Ini yang sesuai. Nah, passengers of a public transportation. Sesuai nggak dengan gambar? Ini adanya di mana? Ya, sesuai. That's right, sesuai. Ya, untuk the picture number 1. Nah, this is the answer. Passengers on a public transport in England will be accompanied for a 2-year phase covering from mid of June. Nah, jadi di sini gambar 1 ini masih berisikan tentang penumpang yang ada di transportasi umum yang masih atau diwajibkan untuk menggunakan masker. Ya, yang berkaitan dengan otomatis ya virus corona ya. Oke, yang kedua. Oke, you have to look the picture of number 2. What the student do? Okay. Yeah. In the suitable ones is this. Yeah, despite continued academic struggle, enrollment in the nation full-time virtual and blended school continue to climb a trend backed by fading attempt at legislative oversight and a global pandemic that has pushed online learning. Nah, masih berkaitan dengan pembelajaran online dengan menggunakan virtual ya atau online karena apa? Ya, pandemi global masih wabahnya masih ada. Jadi gambar ini sesuai karena student ini masih menggunakan belajar dengan online seperti itu. Dan yang terakhir ya the suitable one is ya. Nah, ini dia ya. Seperti itu tentang a global warming. Oke, silahkan nanti dipelajari di rumah ya, dipelajari kembali tentang activity 1. Oke. For the last study, I give you only one assignment. Oke. Tugasnya adalah, nah, look at the picture below. Nah, Ibu kasih ini gambarnya. Write the caption beside each picture. Nah, silakan tulis captionnya. Ya, ditulis captionnya. Dan di sini Ibu memberikan 3 pertanyaan. Yang pertama, what do you think about friendship mean to you? The secondly, write a sentences or press under the word friendship, of course, in the caption. The third, what do you think about the quote in the caption? Nah, silahkan kalau kalian sudah menjawab semua, baru kalian tulis tentang caption yang sesuai, suitable with these pictures. Okay, thank you so much. If you still not understand, please ask me in discussion forum. Okay, for closing our study today, let's read ayah al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.